Pengertian komunisme. Komunisme adalah paham atau ideologi yang bertujuan menciptakan masyarakat tanpa kelas sosial, di mana seluruh alat produksi seperti tanah, pabrik, dan sumber daya dimiliki bersama atau dikuasai negara demi kepentingan rakyat. Dalam sistem ini, kepemilikan pribadi atas alat produksi sangat dibatasi bahkan dihapuskan. Latar belakang munculnya komunisme. Komunisme muncul pada masa revolusi industri di Eropa, ketika banyak buruh hidup miskin dan mengalami ketidakadilan akibat sistem kapitalisme. Para pekerja harus bekerja dalam waktu lama dengan upah rendah, sementara para pemilik modal memperoleh keuntungan besar. Kondisi tersebut mendorong munculnya gagasan untuk menciptakan kesetaraan sosial dan menghapus penindasan terhadap kaum pekerja. Ide komunisme kemudian dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels melalui buku Manifesto Komunis. Komunisme adalah ideologi politik dan ekonomi. Berikut ciri-ciri utamanya. Kepemilikan. Negara atau kolektif menguasai semua alat produksi, pabrik, lahan, sumber daya alam. Tidak ada kepemilikan pribadi atas properti produktif. Semua aset dimiliki bersama oleh masyarakat. Ekonomi. Perencanaan ekonomi dilakukan secara terpusat oleh negara. Tidak ada pasar bebas. Distribusi hasil produksi berdasarkan prinsip dari tiap orang sesuai kemampuan, untuk tiap orang sesuai kebutuhan. Politik. Satu partai berkuasa, biasanya partai komunis. Tidak ada oposisi politik yang diakui. Negara mengontrol media, pendidikan, dan informasi. Sosial. Menghapus perbedaan kelas sosial. Agama sering dibatasi atau ditekan. Kepentingan kolektif di atas kepentingan individu. Contoh negara yang pernah atau masih menerapkannya: Uni Soviet, Kuba, Korea Utara, Vietnam, Tiongkok, dengan modifikasi besar. Dalam praktik, tidak ada negara yang benar-benar mencapai komunisme murni, seperti yang digambarkan Karl Marx. Yang ada selama ini lebih tepat disebut sosialisme negara. Berikut adalah poin-poin utama dampak komunisme. Totalitarianisme dan penindasan politik. Partai komunis seringkali bertindak sewenang-wenang untuk mempertahankan kekuasaan, membatasi hak asasi manusia, dan menghilangkan oposisi. Dampak ekonomi. Penghapusan hak milik pribadi sering berujung pada kinerja ekonomi yang buruk dan kesamaan upah yang mengurangi motivasi kerja. Penindasan agama. Ideologi komunisme cenderung ateis dan antiteis, berupaya melenyapkan pengaruh agama dalam masyarakat. Warisan sosial. Di wilayah bekas komunis, sering terlihat keraguan terhadap demokrasi liberal dan ekonomi pasar. Konteks Indonesia. Pengaruh komunisme, seperti melalui PKI, pernah menimbulkan konflik ideologis yang bertentangan dengan Pancasila dan berujung pada peristiwa sejarah yang kelam. Negara yang pernah menerapkan komunisme. Uni Soviet, 1922-1991. Contoh paling besar dan berpengaruh. Negara, tanah, dan industri dikuasai penuh oleh pemerintah. Ekonomi direncanakan lewat sistem 5 tahun sekali, Five-Year Plan. Runtuh karena ekonomi stagnan dan korupsi. Kuba, 1959 sekarang. Fidel Castro mengambil alih kekuasaan lewat revolusi. Semua perusahaan besar dinasionalisasi. Layanan kesehatan dan pendidikan gratis untuk semua warga. Ekonomi tetap lemah akibat embargo Amerika Serikat. Korea Utara, 1948 sekarang. Salah satu contoh paling ekstrim. Negara mengontrol hampir semua aspek kehidupan warga. Isolasi total dari dunia luar. Tingkat kemiskinan sangat tinggi. Tiongkok, 1949 sekarang. Awalnya komunisme ketat di bawah Mao Zedong. Sejak 1978, membuka ekonomi pasar secara bertahap. Sekarang lebih tepat disebut sosialisme pasar, bukan komunisme murni. Partai Komunis tetap berkuasa secara politik. Vietnam, 1975 sekarang. Mirip Tiongkok, membuka ekonomi pasar sejak 1986, reformasi Doi Mai. Partai Komunis tetap memegang kendali politik. Ekonominya tumbuh pesat tapi sistem politiknya tetap satu partai. Pola yang sama muncul di hampir semua contoh ini, ekonomi terpusat cenderung stagnan, lalu negara membuka pasar untuk bertahan hidup.